diketahui volume NaOH sebesar 100 ml jika diubah menjadi ke liter menjadi 0,1, molaritas NaOH sebesar 0,2 molar, volume HCl sama dengan 100 ml diubah ke liter menjadi 0,1 liter, molaritas HCl sama dengan 0,2 molar. Kemudian, untuk T1 atau suhu awal sebesar 26 derajat Celcius. Kemudian, untuk T2 sama dengan 32 derajat Celcius. Kalor jenisnya sebesar 4,2 Joule per gram Celcius dan massa jenisnya sama dengan 1 gram per mililiter. Yang ditanyakan, bagaimana reaksi termokimia yang tepat dari data yang sudah disajikan? Untuk proses penyelesaiannya, itu memiliki 3 langkah. Yang pertama yaitu menentukan kalor reaksi. Yang kedua yaitu menentukan reaksi totalnya. Dan yang ketiga yaitu menghitung perubahan entalpinya. Jadi ketiga langkah ini yang harus dilalui terlebih dahulu. Untuk yang pertama, kita akan memasuki langkah pertama yaitu menentukan Ki reaksi. Dalam menentukan Ki reaksi ini, kita akan menggunakan asas Black yang berbunyi Ki serap sama dengan Ki lepas, di mana nanti kita akan menggunakan rumus atau formula Ki sama dengan MC delta T sama dengan kapasitas kalor dikalikan dengan delta T. Nah, sehingga kalor reaksi ini itu setara dengan MC delta T atau kapasitas kalor dikalikan dengan delta T, atau nanti jika ada kedua data ini bisa dijumlahkan. Berhubung yang diketahui datanya tidak ada kalorimeter bom, maka untuk Ki reaksi kali ini kita akan menggunakan rumus yang massa dikali kalor jenis dikali dengan delta T-nya sama dengan, nah di data tersebut kita belum memiliki massa, tapi massa ini bisa kita cari dari massa jenisnya, karena rumus massa jenis sama dengan Rho sama dengan massa per volume. Rho massa jenis air 1 sama dengan massa per volumenya, yaitu volume total dari volume NaOH ditambah dengan volume HCl, yaitu 100 ditambah 100 sama dengan 200 mili. Maka massa dari campuran tersebut sebesar 200 gram. Sehingga di sini bisa kalian masukkan ke rumus kalor, massanya yaitu 200 dikalikan dengan kalor jenisnya 4,2 dikalikan dengan perubahan suhunya yaitu 32 dikurangi 26 sama dengan 200 dikali 4,2 dikalikan dengan 32 dikurangi 6 sama dengan 6, dan kalor yang dibutuhkan yaitu sebesar 5040 Joule. Kalau dijadikan kilojoule maka harus dibagi 1000 menjadi 5,04 kilojoule. Langkah yang selanjutnya yaitu menentukan reaksi. Nah, di situ datanya yaitu ada basa kuat NaOH dicampur dengan asam kuat HCl. Maka reaksi ini termasuk ke dalam reaksi penetralan.
Karena saat basa kuat ditambah dengan asam kuat, maka akan menghasilkan garam yang netral. Maka untuk reaksinya yaitu NaOH ditambahkan dengan HCl menjadi garamnya yaitu NaCl plus H2O. Selanjutnya, kita harus mencari mol masing-masing dari NaOH dan HCl. Rumus mol sama dengan molaritas dikalikan dengan volume. Maka untuk mol dari NaOH yaitu molaritasnya tadi sebesar 0,2 dikalikan volumenya 0,1 liter. Maka mol NaOH yaitu 0,02. Dan untuk mol HCl juga sama, rumusnya sama dengan molaritas kalikan volume. Molaritasnya HCl sebesar 0,2 dikalikan dengan volume HCl yaitu 0,1 liter. Maka totalnya yaitu 0,02 mol. Begitupun juga dengan mol NaOH. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu langkah ketiga, kita menentukan perubahan entalpi atau delta H-nya. Berdasarkan reaksi penetralan NaOH dengan HCl ternyata membentuk sebuah garam netral. Nah, dari sini kita akan menghitung pembentukan garam netral ini sebesar berapa mol. Caranya yaitu menggunakan rumus MRS, mula-mula reaksi sisa. Kita masukkan mula-mula NaOH sebesar 0,02, HCl juga 0,02. NaCl dan H2O-nya belum terbentuk ya, karena masih mula-mula. Kemudian, karena antara NaOH dengan HCl memiliki mol yang sama, maka keduanya ini habis bereaksi. Jadi keduanya merupakan sama-sama reaksi pembatasnya. Maka di sini untuk reaksinya yaitu sama 0,02, HCl juga 0,02, NaCl juga 0,02 karena koefisiennya sama yaitu 1 semua. Sedangkan untuk H2O juga 0,02. Maka sisanya di sini adalah 0, HCl juga 0, NaCl terbentuk 0,02 mol, H2O-nya juga 0,02 mol. Nah, di sini kita fokusnya ke NaCl karena ini merupakan zat baru pembentukan garam dari reaksi penetralan antara NaOH dengan HCl. Selanjutnya, kita harus menentukan perubahan entalpinya. Nah, perubahan entalpi untuk reaksi penetralan itu sama dengan minus. Sehingga untuk rumusnya kita akan menggunakan rumus atau formula delta H sama dengan min Q atau kalor per mol. Sehingga kita masukkan tadi datanya untuk kalor sebesar 5,04 kJ dibagi dengan molnya sebesar 0,02. Sehingga delta H reaksi yang terbentuk yaitu sebesar minus 252 kJ per mol. Jadi delta H yang dibutuhkan yaitu sebesar minus 252 kJ per mol. Nah, untuk reaksi termokimianya secara keseluruhan yaitu bisa kalian tuliskan seperti ini. NaOH ditambahkan dengan HCl menjadi NaCl plus H2O dengan delta H-nya sebesar minus 252 kJ per mol.